Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya dari kelas PAI 2B, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan video di mana bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu daripada mata kuliah ICT dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Zamzam Nurul Muslim SPD MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian potensi diri manusia. Yang kedua, macam-macam potensi manusia. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berpotensi. Dan yang keempat, cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama, pengertian potensi manusia. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang potensial. Dalam Al-Quran ada 3 kata yang menunjuk pada manusia yang digunakan, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas dan Bani Adam. Kata Bashar diambil dari akar kata yang berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari kata itu juga muncul kata basyaroh yang artinya kulit. Jadi manusia disebut sebagai bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Alasannya mengapa dipilih sebagai khalifah? Karena manusia memiliki berbagai potensi. Dan yang kedua yaitu macam-macam potensi manusia. Yang pertama, potensi fisik atau psikomotorik. Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsi untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Yang kedua, potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang ketiga, potensi sosial emosional atau emotional quotient. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan yang berfungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Yang keempat, potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Yang kelima, potensi daya juang atau adversity quotient. Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang sangat tinggi. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berpotensi. Yang pertama, suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. Yang kedua, memiliki sikap yang luwes. Yang ketiga, berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Yang keempat, tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Yang kelima, memiliki sikap yang tulus, bukan kelicikan. Yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, menerima kritik saran dari luar. Yang kedelapan, berjiwa optimis, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, bagian dari memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik yaitu cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama, harus diawali dengan niat. Yang kedua, harus berpikir positif dalam setiap hal. Yang ketiga, harus memiliki komitmen. Yang keempat, jangan menganggap remeh orang lain. Yang kelima, menerima saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun dari orang lain.
Yang keenam, konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Dan yang ketujuh, yakinlah bahwa kita pasti bisa. Mungkin dicukupkan sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kekurangan itu murni datang dari dalam diri saya, dan kelebihan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicukupkan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.